Halo gengs, namaku Erwin. Dan gak kerasa sekarang udah penghujung akhir bulan Juni. Seperti biasa, aku bakalan bikin video tentang beberapa handphone yang rilis di bulan tersebut. Nah, baiklah, jadi langsung saja tanpa banyak basa-basi, ini dia 6 handphone yang resmi rilis di Indonesia di bulan Juni 2021. Mengedepankan desain yang tampil gaya dan harga terjangkau, itel resmi menghadirkan Vision 2. Smartphone ini juga semakin menarik dengan 3 kamera belakang dan sistem operasi Android 10 Go Edition. Vision 2 datang membawa panel layar dot notch berukuran 6,6 inci yang resolusinya HD+. Masuk di kelas entry, spesifikasi itel Vision 2 ditenagai chipset octa-core dengan RAM 3GB dan memori internal 64GB. Untuk menambah ruang penyimpanannya tersedia slot microSD yang mendukung hingga 128GB. Baterai yang dibawa juga cukup besar dengan kapasitas 4000 mAh. Di sektor kamera, Vision 2 membawa konfigurasi 3 kamera belakang. Kamera yang dibawanya terdiri dari kamera utama dengan sensor 13 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth sensing. Di bagian depan tersedia kamera 8 megapiksel dengan fitur selfie 2.0 yang didukung AI atau kecerdasan buatan. Tecno Mobile, vendor smartphone asal Cina, resmi merilis ponsel murah Spark 7 Pro di Indonesia. Ponsel ini hadir dengan layar IPS LCD 6,6 inci dan resolusi HD+ 720x1600. Terdapat punch hole di pojok kiri atas layar untuk menyematkan kamera selfie 8 megapiksel. Kamera depan memiliki fitur Smile Snapshot dan AI Portrait. Lalu, 3 kamera utama ditempatkan di bagian belakang ponsel yang dibungkus dalam sebuah wadah berbentuk persegi panjang melengkung. Ketiga kamera itu masing-masing memiliki resolusi 48 megapiksel, 2 megapiksel, dan QVGA, serta dukungan fitur Super Night Shot. Masuk ke sektor mesin, Tecno Mobile menjejalkan Spark 7 Pro dengan prosesor MediaTek Helio G80 dan dukungan RAM 6GB. Sistem operasi yang berjalan di smartphone ini adalah Android 11. Infinix telah resmi meluncurkan seri terbarunya yaitu Infinix Note 10 Pro beberapa waktu lalu. Menggandeng Mobile Legends, Infinix Note 10 Pro ditopang spesifikasi untuk mendukung bermain game. Mulai dari layar hingga chipset yang digunakan di dalamnya. Handphone ini menggunakan kecepatan refresh layar 90Hz yang halus dan respons sentuh yang efisien pada 180Hz. Layar Full HD Plus 6,95 inci. Seri Note 10 ini mempunyai kamera depan AI Beauty Selfie 16 megapiksel yang meningkatkan AI dan 2 flash depan. Infinix Note 10 Pro mendukung hari pengguna dengan baterai 5000 mAh dengan pengisian cepat 33 watt.
Anggota keluarga terbaru dari Realme 8 series yaitu Realme 8 5G resmi dirilis di Indonesia melalui sebuah acara peluncuran online Rabu 16 Juni 2021. Secara desain Realme 8 5G nyaris identik dengan dua saudaranya Realme 8 dan 8 Pro. Namun alih-alih Super AMOLED, panel yang diusung ponsel terbaru ini adalah IPS LCD dengan ukuran yang sedikit lebih besar yaitu 6,5 inci Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz. Di bagian atas kiri layar terdapat modul punch hole yang memuat kamera selfie 16 megapiksel. Deretan kamera belakang pada Realme 8 5G juga sama-sama dimuat dalam modul persegi seperti kedua saudaranya. Tapi konfigurasinya berbeda dan mengalami penurunan. Mencakup kamera utama 48 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel dan kamera portrait 2 megapiksel. Baterai ponsel ini memiliki kapasitas yang cukup besar yaitu 5000 mAh dengan pengisian cepat 18 watt. Setelah meluncurkan Vivo V21 5G pada Mei lalu, Vivo kini merilis varian 4G dari V21 di pasar Indonesia. Spesifikasi Vivo V21 tidak jauh berbeda dengan versi 5G. Layarnya sama-sama berpanel AMOLED dengan bentang 6,44 inci dan resolusi layar Full HD Plus 1080x2400 pixel. Sementara di belakang terdapat 3 kamera yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, wide 8 megapiksel dengan bidang pandang 120 derajat, dan kamera makro 2 megapiksel. Satu lagi yang agak berbeda adalah dari sisi dapur pacu. Vivo V21 ditenagai chipset Snapdragon 720G yang dipadu dengan kapasitas memori RAM 8GB dan dua opsi penyimpanan internal yaitu 128GB dan 256GB. Vivo V21 dibekali baterai berkapasitas 4000 mAh yang mendukung pengisian daya cepat dengan daya 33 watt. Xiaomi Mi 11 Lite 5G menjadi anggota keluarga Mi 11 series dengan spesifikasi yang paling minimalis. Ponsel ini dibekali dengan layar AMOLED seluas 6,55 inci Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz dan touch sampling rate 240 Hz. Layar ini juga memiliki sebuah punch hole yang memuat kamera selfie berukuran 16 megapiksel. Sementara di bagian punggung terdapat 3 kamera belakang yakni kamera utama 64 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel dan kamera makro 5 megapiksel. Sebagai varian paling rendah Xiaomi Mi 11 Lite 5G dibekali chipset Snapdragon 780G yang belum lama ini diperkenalkan. Xiaomi Mi 11 Lite 5G dibekali baterai berkapasitas 4250 mAh dengan pengisi daya cepat 33 watt. Nah, itulah 6 handphone yang resmi rilis di Indonesia di bulan Juni 2021 ini. Gimana, tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa, link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun masukan dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Thanks yang udah nonton, aku Erwin, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.